Hey guys, welcome back to my channel. Di video hari ini aku mau bahas gimana sih caranya nyusun itinerary buat perjalanan liburan kalian. Nah, ternyata gak semudah yang dibayangkan loh. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang lebih memilih buat ikut tour daripada bikin itinerary sendiri, atau ada juga yang follow the crowd. Jadi kayak perginya rombongan, mungkin sama teman-teman kalian gitu, tapi kayak yang nentu itu teman kalian. Jadi kayak misalnya terserah deh, pokoknya bawa aku liburan gitu. Ada juga yang seperti itu. Terus ada juga yang lebih milih buat menyusun itinerary-nya sendiri, seperti aku. Nah, di video ini aku mau share gimana sih caranya aku untuk menyusun itinerary-ku buat liburan. So, langsung aja. Yang pertama, kumpulin listnya terlebih dahulu. Nah, biasanya aku ngumpulin listnya ini lihat video di YouTube atau bisa juga dari Instastory teman-teman yang lagi liburan. Terus kok aku kalau misalnya aku suka gitu, aku bakal catet. Ya mungkin aku nggak bakal kesana dalam waktu dekat, tapi nggak apa-apa, pokoknya catat dulu aja. Jadi misalnya suatu saat aku ingin pergi ke tempat itu, aku udah punya listnya. Jadi itu lebih gampang seperti itu. Terus cari tahu lokasinya itu di mana aja. Kalian kelompokin list-listnya itu, misalnya tempat-tempat ini tuh di daerah utara, terus ada juga yang di daerah selatan. Terus misalnya yang di utara ini lokasinya tuh urutin yang berdekatan atau yang sejalur itu di list, biar nanti kalau misalnya sudah di sana nggak muter-muter dan buang-buang waktu. Jadi kayak udah kita kelompokkan terlebih dulu, kita udah susun terlebih dahulu gitu. Yang kedua, setelah disusun seperti tadi dari yang berdekatan, cari tahu buat kesananya itu gimana. Kalau misalnya perlu naik public transportation kayak bus gitu, atau kereta, cari tahu naiknya dari stasiun apa, turunnya di stasiun apa, habis gitu lanjut jalannya kemana, ke arah timur atau barat kayak gitu. Kemudian jarak tempuhnya itu berapa lama buat sampai di tempat tujuan itu. Yang ketiga, tentuin di sana tuh mau berapa lama. Misalnya di taman ini aku kira-kira untuk eksplor taman itu tuh aku perlu berapa menit, atau mungkin 1 jam kalau tamannya agak besar. Terus kayak best time to visitnya tuh kapan. Misalnya kalau ke taman ini itu bagusnya tuh waktu, misalnya kalau di luar negeri ke taman ini bagusnya waktu sakura mekar kayak gitu, atau waktu winter kayak gitu. Nah, perlu diperhatikan juga untuk jam bukanya. Kalau misalnya ke tempat makan, cari tahu dulu tuh bukanya hari apa, terus dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi biar waktu ke sana tuh tokonya tuh nggak tutup gitu loh. Kan kayak udah jauh-jauh ke sana terus ternyata tutup, kan ya kayak buang waktu kayak gitu. Biar nggak song intinya. Yang keempat, cari tahu spot-spot mana aja yang nggak boleh kelewatan. Jadi misalnya kita ke taman nih, di tamannya ini ada kayak suatu spot yang ikonik banget atau yang bagus banget misalnya buat foto kayak gitu. Kalau misalnya nggak cari tahu, bisa jadi kita kayak cuma muter taman itu tanpa tahu kalau ada tempat bagus itu kayak gitu, kan sayang. Kayak udah jauh-jauh ke sana tapi kayak malah miss gitu. Yang kelima, cari info apakah tempat yang kalian kunjungi itu free atau berbayar. Kalau misalnya berbayar, itu apakah bisa beli secara online, apa hanya ada yang jual tiket secara on the spot kayak gitu. Kalau misalnya online kan enak ya, kayak bisa cari kode diskon juga, terus nggak perlu antri, dan tentunya lebih menghemat waktu sih kalau menurutku ya. Oh ya, kalau ke taman hiburan atau ke tempat wisata yang ada pertunjukannya, itu cari tahu jamnya itu jam berapa aja. Biar kalau misalnya ke taman safari nih, di taman safari itu ada show gajah, misalnya show gajah itu jam 11, show lumba-lumba jam 1 atau jam berapa gitu. Nah kan sayang banget kalau misalnya ada yang kelewatan, udah keliling-keliling taman safari terus ternyata jamnya kelewatan, show-nya udah kelar. Kan kayak why. Berikutnya, kalau udah kalian lakukan sesuai yang aku sebutin tadi, itu kalian tentuin hari pertama mau kemana dulu, hari kedua mau kemana. Nah dari situ
bisa ketahuan kira-kira untuk list yang kalian bikin itu perlu berapa hari biar semuanya itu bisa terkunjungi semua gitu. Nah, kalau misalnya list kalian terlalu banyak, padahal waktu liburan kalian tuh cuma bisa berapa hari doang gitu, nggak usah dipaksain buat dipadet-padetin, nanti malah kalian nggak enjoy. Jadi list dulu aja kayak yang paling kalian pingin pergi terlebih dahulu tuh yang mana aja. Nanti yang berikutnya di liburan berikutnya kalau ada rezeki lagi aja kayak gitu. Daripada dipadet-padetin gitu kan jadi nggak enjoy terus malah kecapean. Jadi bukan liburan malah kayak olahraga yang malah kayak emosi gitu, kayak aduh kok capek gitu. Oke, itu tadi gimana caranya aku nyusun itinerary aku tiap kali aku pergi liburan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin mulai menyusun itinerary kalian sendiri. Kan kalau ikut tour juga kayak misalnya nih tempat-tempat kan udah ditentuin, makanan juga udah ditentuin. Kalau misalnya makanannya nggak cocok kan sayang, kayak udah bayar tapi malah untuk makanan yang kita nggak suka. Kalau nyusun sendiri kita kan bisa nentuin kita mau kemana yang kita pengen, terus kita pengen makan apa, jajan apa, bangun jam berapa. Itu akan lebih enjoy sih kalau menurut aku kalau misalnya kita pergi liburan kayak gitu. Okay, that's all for today's video. Hope you guys enjoy. Jangan lupa subscribe, terus bisa follow aku di Instagram juga. Dan jangan lupa di like juga, terus bisa komen juga di bawah. Kira-kira habis self quarantine ini kalian pengen liburan kemana nih? Oke? Gitu aja sih kayaknya. See you guys.